Selamat malam sejahtera. Saya Minerva Veronica. Halo, salam sejahtera. Saya Minerva Veronica Parusip ingin mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Masa Pandemi. Saya dari Universitas Mercu Buana. Adapun latar belakang yang saya ambil yang pertama yaitu semenjak pandemi COVID-19 telah berdampak terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, peningkatan belanja negara, dan pembiayaan negara. Pajak telah menjadi tulang punggung keuangan negara. Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi negara. Untuk memenuhi kewajiban perpajakan, wajib pajak harus memiliki sikap patuh dan pengetahuan dan sanksi perpajakan. Kepatuhan, pengetahuan, dan sanksi perpajakan wajib pajak merupakan satu hal yang sangat penting untuk mengoptimalisasi penerimaan pajak. Masih kurangnya kesadaran dan kewajiban wajib pajak dalam membayar pajak tidak terlepas dari faktor pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan itu sendiri. Adapun rumusan masalah yang saya ambil adalah itu yang pertama, bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Yang kedua, bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Adapun tujuan yang saya ambil yaitu untuk mengetahui adakah pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Yang kedua, untuk mengetahui adakah pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dan yang ketiga, tujuannya adalah untuk mengetahui adakah pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kajian penelitian yang saya ambil yaitu satu, Theory of Planned Behavior. Theory of Planned Behavior adalah teori yang menyatakan bahwa seseorang akan melakukan suatu perbuatan baik jika ada suatu motivasi yang mendorong untuk bertindak. Dan yang kedua, kesadaran wajib pajak. Dalam hal ini, kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan di mana wajib pajak mengerti atau mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak atas besarnya peranan yang diemban sektor perpajakan sebagai sumber pembiayaan negara sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Ketiga, pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan adalah mengerti mengenai konsep ketentuan umum di bidang pajak dan jenis pajak yang berlaku di Indonesia, mulai dari objek pajak, subjek pajak, perhitungan pajak terutang, tarif pajak, pencatatan pajak terutang, sampai pada pembayaran dan pelaporan. Adapun kerangka pemikir pada skripsi ini adalah berdasarkan review hasil penelitian terdahulu dan landasan teori yang dikemukakan, pengaruh-pengaruh kesadaran dan perpajakan dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi bisa kita lihat dalam bagian berikut ini. Pengetahuan perpajakan apakah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran perpajakan apakah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan hipotesis yang saya ambil yaitu pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang kedua, hipotesis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan yang ketiga, apakah pengaruhnya sanksi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Pendekatan penelitian pada skripsi ini adalah jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data. Kuesioner disebarkan secara langsung kepada responden yang sampel dari populasi. Alasan saya memilih penelitian kuantitatif karena menentukan hubungan antara variabel dalam sebuah populasi. Lokasi penelitian yang saya ambil adalah penelitian ini dilakukan di Kelurahan Pasar Baru, Jakarta Pusat,
dengan menggunakan responden seluruh wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha yang terdaftar di Kelurahan Pasar Baru. Metode pengambilan sampel adalah accidental sampling. Sampelnya adalah orang-orang yang ditemui dalam penelitian secara acak dan mau mengisi kuesioner. Pengujian validitas dan reliabilitas. Kriteria validitas dapat ditentukan dengan melihat nilai correlate item total correlation. Jika nilai correlate item total correlation lebih besar dari nilai R-table dan nilai positif, maka item disebut valid dengan derajat kepercayaan 95%. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berlinear berganda. Sebuah faktor dinyatakan reliable atau handal jika koefisien alfa lebih besar daripada 0,600. Apabila alfa Cronbach lebih besar daripada 0,600, maka data penelitian dianggap sangat baik dan reliable untuk digunakan sebagai input dalam proses penganalisian data guna menguji hipotesis penelitian. Teknik analisis. Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel penelitian dependen. Nilai koefisien determinasi adalah di antara 0 sampai dengan 1. Nilai R2 kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Adapun uji T-nya yaitu pada dasarnya untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Tujuan dari uji T adalah untuk menguji koefisien regresi secara individual. Jika T terhitung lebih besar dari T-table, maka hubungan antara kedua variabel berpengaruh positif. Hasil uji validitas dapat dilihat pada gambar tersebut. Pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak tersebut ada valid dan ada tidak valid. Hasil uji reliabilitas yaitu pengetahuan reliable, kesadaran wajib pajak reliable, kepatuhan wajib pajaknya reliable. Hasil uji lasif dan uji parsial T-nya yaitu regression 91401 residual 360677 totalnya 452038. Dependent variable kepatuhan wajib pajak. B. Prediktor konstan kesadaran wajib pajak pengetahuan wajib pajaknya. Hasil uji parsial uji T pengetahuan wajib pajaknya minus 0,07 0,70 dependent variable kepatuhan wajib pajak. Bisa dilihat lebih jelasnya pada gambar berikut ini. Baik, sekian dari video dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila banyak kekurangan, semoga dimaafkan. Mohon maaf apabila tutur kata saya kurang baik. Terima kasih.